Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali bersama berkumpul untuk berdevosi dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saat ini kita bersama, kita mau nyanyikan satu pujian, yaitu Kita Satu Keluarga Dalam Kristus. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di hari ini kami boleh bersama-sama datang, kami boleh mempelajari firman Tuhan bersama. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saat ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Markus 3 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Markus pasalnya yang ketiga ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, pada bagian ini kita melihat bahwa setiap orang pasti membutuhkan kehadiran dari keluarga. Keluarga adalah orang-orang yang terikat dalam suatu hubungan tertentu, bisa hubungan darah atau hubungan yang lain yang menyatukan mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus berada di suatu rumah, ibu dan saudara-saudaranya ada di luar rumah dan berusaha menjumpai Tuhan Yesus. Pada waktu itu di rumah itu begitu banyak orang yang berkumpul untuk
mendengar apa yang Kristus sampaikan dan ingin disembuhkan oleh Kristus. Sehingga saudara-saudara dan orang tua dari Tuhan Yesus tidak dapat menjumpai dia. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus menjumpai mereka. Pada waktu itu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus kemudian menjelaskan konsep ikatan keluarga yang bukan karena ikatan hubungan darah saja, melainkan juga karena hubungan di dalam Tuhan atau di dalam Allah. Tuhan Yesus mempunyai asal-usul yang menyatakan kehadirannya dalam kehidupan di dunia ini. Dia mempunyai seorang ibu yang melahirkannya. Ia juga mempunyai saudara-saudara yang menunjukkan hubungan kekerabatan dengannya. Jelas bahwa Tuhan Yesus mempunyai keluarga pada waktu itu. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah tokoh nyata dan bukan fiktif. Dia benar-benar pernah hidup di dunia ini. Kehadirannya di dunia tercatat di dalam sejarah dan dapat dihubungkan dengan tokoh-tokoh lain yang kita dapat temukan di dalam sejarah. Pada bagian ini kita dapat melihat bagaimana Kristus menjelaskan pemahaman tentang ikatan dalam keluarga. Keluarga yang bukan hanya terjadi karena adanya ikatan hubungan darah. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah keluarga dari Kristus. Itu katanya, keluarga darinya. Mereka bisa menjadi ibu atau saudara bagi Kristus. Inilah ikatan keluarga di dalam Tuhan. Yesus mau menyebut kita keluarganya. Setiap kita, Kristus mau menyebut kita sebagai keluarganya, asal kita melakukan kehendak Bapanya. Mari kita bersyukur karena Allah mau menerima kita, manusia berdosa, sebagai bagian dari keluarganya. Masuk di dalam bagian keluarga Allah. Dia menyambut kita sebagai keluarganya dan dia mau kita melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di hari ini kami boleh kembali melihat kasih Kristus yang begitu luar biasa. Dan kami mempelajari bagaimana ikatan keluarga bukan hanya terjadi karena hubungan darah, tapi juga ikatan di dalam Tuhan. Tuhan, bantu kami agar kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Kami terhitung di dalam keluarga-Mu. Tuhan, bantu kami di dalam hidup kami. Kadangkala kami sulit untuk taat, kami sulit untuk patuh. Tuhan, mohon Engkau yang tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami kembali menyerahkan untuk proses belajar hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, devosi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.